Tidak ada sesal terlihat pada raut wajah Eldar. Dia malah tersenyum tipis memandangi mulut si kepala dosen yang tengah marah-marah tidak jelas. Hingga pintu ruangan terbuka dan Abraham keluar dari sana. Abraham mendesah lembut, melihat mahasiswa yang babak belur karena ulah tuannya. "Skors saja," sahut Eldar dengan kasar. "Kau pikir aku takut?" Imbuhnya geram. "Eldar, jaga bicaramu." Ucap Abraham selalu memanggil Eldar dengan sebutan nama jika berada di area kampus. Itu dilakukan untuk menyembunyikan identitas Eldar yang sesungguhnya agar Eldar tidak diperlakukan spesial oleh pihak kampus. "Bukankah kau yang harusnya takut?" Tatap Eldar geram pada wajah yang tertunduk di sampingnya. "Kau melecehkan gadisku. Dan itu termasuk kriminal." Imbuhnya mengancam. "Semua bisa diselesaikan dengan cara damai Eldar." Eldar berdiri lalu mengebrak meja hingga si kepala dosen berjingkat. "Kau punya istri, Pak?" tanya Eldar ketus. "Punya." "Jika istrimu dilecehkan dengan tatapan nakal oleh seseorang, katakan. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan berdiam dan mengelus rambutnya seperti ini?" Eldar bukan mengelus, melainkan menjambak rambut si mahasiswa tersebut. "Eldar, hentikan." Din menggaruk kepalanya yang tidak gatal sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melihat. "Skors, aku akan kutuntut balik dia." Dengan kasar Eldar melepaskan jambakan tangannya dan melenggang keluar diikuti oleh Din. "Jangan diskors, Pak," sahut si mahasiswa merasa bersalah karena apa yang dikatakan Eldar benar adanya. "Saya mencabut tuntutan saya. Permisi. Daripada harus berurusan dengan polisi." Si mahasiswa lebih memilih mundur saja. "Saya mohon jangan diskors." Imbu Abraham yang merupakan wali murid dari Eldar. "Baik Pak, saya maafkan sebab ini kali pertama Eldar membuat kericuhan, tapi jika mengulanginya lagi, skors harus saya terapkan agar dia merasa jera," jawab si kepala dosen. "Tidak ada yang bisa membuat tuanku merasa jera. Padahal sudah akan lulus, tapi kenapa malah membuat masalah?" Baik Pak. Terima kasih pengertiannya." Keduanya bersalaman lalu Abraham berjalan keluar dan mencari keberadaan Eldar yang masih menunggunya. Eldar terpaksa menunggu, daripada Abraham harus mencarinya saat dia sedang bersama Alisa. "Tidak perlu dijelaskan, Tuan. Saya sudah tahu," ucap Abraham lirih. "Bagus jika kau tahu," jawab Eldar ketus. "Hanya tinggal sebentar, Tuan. Saya mohon untuk menahannya sedikit." "Mana bisa tahan jika dia menyentuh milikku?" Abraham mendesah lembut. Menatap tuannya yang baru saja merasakan jatuh cinta. "Sepertinya aku harus mengambil cara lain agar Tuan bisa menyelesaikan kuliahnya." Jika sedang jatuh cinta, dia mirip seperti almarhum ayahnya dan langkah ini benar-benar harus ku ambil. Baik. Saya permisi, Tuan." Abraham tersenyum sejenak kemudian pergi meninggalkan Eldar seolah dia sudah menerima hati Eldar yang sekeras baja. Asteris 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 asteris. Sejak tadi pagi, Nino membaca gelagat Lilis dan Tama yang dirasa semakin dekat. Keduanya kerap kali saling melempar senyum bahkan sempat sarapan bersama di kantin. Nino yang juga mengenal Alisa, tentu merasa gusar melihat pemandangan di hadapannya. Apalagi dulu dia juga menaruh hati pada Alisa yang lebih memilih bersama Tama daripada dirinya yang berwajah biasa saja. Ada yang tidak beres ini. Kenapa mereka semakin mesra saja? Aku harus menegur Tama. Setelah kepergian Lilis, Nino mendatangi meja Tama dan duduk tepat di sampingnya. Tama melirik malas ke arah Nino yang hingga kini masih dianggapnya saingan. Sudah menjadi rahasia umum jika Nino dulunya begitu mengagumi Alisa, istrinya. "Ada apa?"
Bukankah laporannya sudah kuberikan? Jawab Tama ketus. Ini bukan masalah pekerjaan. Tapi, kulihat kau semakin dekat dengan Mbak Lilis. Awas loh Tam. Jangan bermain api jika tidak ingin terbakar. Tama menggeser kursi kerjanya dan menatap tajam ke arah Nino. Bermain api apa maksudmu? Aku dan Lilis hanya berteman. Nino mendesah lembut sebab dia juga tempat Alisa berkeluh kesah dulunya. Alisa kerap kali mengeluh tentang kedekatan antara Tama dan Lilis yang selalu saja melakukan sentuhan fisik. Kau tahu maksud ucapanku Tam? Aku tidak tahu. Kembali ke mejamu. Jangan menggangguku. Bukankah Alisa tidak menyukai kau dekat dengan Mbak Lilis? Kenapa kau melakukannya dan kulihat kalian semakin dekat? Jawab Nino sudah sangat tidak tahan ingin menegur karena rasa simpatiknya terhadap Alisa. Kau jangan sok tahu. Aku memang tahu. Alisa selalu mengeluhkan itu padaku dulu. Itu dulu. Tama mencengkram erat-kerat ke meja Nino seraya menatapnya tajam. Daripada harus menyakiti istrimu, bukankah lebih baik kau menghindari Mbak Lilis? Nino menampis kasar tangan Tama yang ada di kerah bajunya seraya berdiri. Kau jangan sok tahu tentang istriku. Aku tahu niat burukmu itu No. Kau sakit hati karena Alisa lebih memilih aku daripada kau. Umpat Tama merasa masih memiliki rasa cemburu ketika ada seorang lelaki memikirkan istrinya. Itu masa lalu. Dan aku sudah tidak memikirkan itu asal Alisa bahagia. Tapi ini. Ku rasa Alisa sudah salah memilihmu dan semoga saja kau dapat karma dari ini semua. Tanpa menunggu balasan ucapannya, Nino pergi dari hadapan Tama dan duduk di mejanya sendiri. Sialan. Sok sekali dia. Dan kenapa Alisa bercerita masalah itu dengan Nino? Apa maksudnya? Sepertinya, aku harus lebih berhati-hati. Asteris 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 asteris. Elder mengulurkan tangannya ke arah Alisa dengan sebuah salep yang ada di tangannya. Alisa terdiam dan hanya melewati Elder begitu saja padahal kantin terlihat ramai. Elder yang memang tidak pernah peduli dengan persepsi sekitar. Mengikuti Alisa dan berdiri di samping Alisa yang tengah membereskan meja kotor. Aku sudah baik-baik saja. Sebaiknya kau jangan menggangguku lagi. Ucap Alisa ketus. Biar ku pakaikan. Tidak. Tolak Alisa cepat. Kenapa sih? Alisa menatap Eldar dengan heran. Apa maksudmu dengan kenapa? Sikapmu. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Eldar mendesah lembut, melihat ke arah Alisa yang berjalan masuk ke dapur kantin. Apa yang salah dariku? Bukankah lebih baik dia menerimaku agar semua menjadi beres? Meskipun mengeluh, Eldar tetap mengekor masuk ke dalam dapur dan berdiri di samping Alisa yang tengah mencuci piring tanpa merasa sungkan dengan Mbak Sarah. Mbak, kenapa dia diperbolehkan masuk? Alisa berharap Mbak Sarah bisa mengusir Eldar namun nyatanya, Mbak Sarah malah tersenyum saja. Kau tidak pantas marah lalu kenapa kau berpura-pura seolah sedang marah? Aku mohon. Aku ingin bekerja dengan tenang di sini. Ucap Alisa seraya mengelap kedua tangannya yang basah tanpa melihat ke Eldar yang sejak tadi menatapnya. Kau akan bekerja dengan tenang setelah ini. Aku jamin. Alisa menoleh, menatap tajam wajah tampan di hadapannya. Yang tiba-tiba membuat hatinya melemah. Ada apa dengan lelaki ini? Umpat Alisa tidak jadi marah dan malah berpaling meski dengusan kesal terdengar berhembus. Sudah. Tanya Eldar dengan nada dingin. Alisa tidak bergeming sehingga Eldar meraih jemarinya untuk memberikan salep yang sudah dibelinya. Terima ini. Aku akan pergi. Alisa menarik tangannya seraya menjauhkan tubuhnya. Ada getaran hebat ketika Eldar menyentuh jemarinya.
Padahal getaran itu tidak seharusnya ada karena Alisa masih memiliki Tama. Sudah ku terima. Pergilah. Elder Mendesa lembut, tidak juga mengalihkan pandangannya ke Alisa yang bahkan tertunduk. Aku juga ada kelas setelah ini. Jaga diri baik-baik. Aku akan ke sini lagi nanti. Langsung pulang saja. Tidak perlu ke sini. Jawab Alisa cepat. Aku tidak minta persetujuan darimu. Sampai jumpa Babe. Elder mengusap puncak kepala Alisa kemudian melangkah pergi. Babe. Apa ini? Wajah Alisa terasa hangat, seiring dengan detak jantung yang kian cepat. Sepertinya dia serius dengan Mual. Ucap Mbak Sarah. Serius apa sih Mbak? Halah. Tidak perlu malu sama aku. Goda Mbak Sarah melirik ke wajah merah Alisa. Jika aku masih sendiri mungkin ini wajar. Tapi aku. Alisa kembali meruntuki rumah tangganya yang sedang berantakan. Apa karena aku terlalu haus kasih sayang? Sehingga perhatian Elder membuat perasaanku seperti sekarang. Ah Tuhan. Jauhkan, ku mohon jauhkan. Aku masih ingin menjaga pernikahanku. Aku yakin Mas Tama akan berubah suatu hari nanti. Tapi kapan? Alisa menarik nafas panjang, saat terlintas nama Lilis di benaknya. Apalagi mengingat tekstur kaku di resleting celana Tama tadi pagi, membuat pikirannya kembali kalut. Mungkin hanya noda jus. Dur, dur, dur. Alisa terpekik saat terdengar suara getaran ponselnya di dalam tas. Dengan cepat dia mengambilnya dan melihat sebuah pesan yang dikirimkan Tama untuknya. Hari ini aku mungkin tidak pulang. Mama menyuruhku menginap jadi mungkin aku pulang besok pagi. Dek. Mata Alisa melebar membaca pesan singkat tersebut. Hatinya semakin diselimuti kekhawatiran dan merasa tidak percaya jika Tama benar-benar akan menginap di rumah Mama Rita. Apa benar? Jika aku telepon Mama pasti dia akan marah dan menyebutku tidak memperbolehkan Mas Tama ke sana. Dengan tangan bergetar, Alisa membalas pesan tersebut. Iya Mas. Tidak. Tidak mungkin. Mas Tama tidak mungkin setega itu denganku. Apa yang terjadi Al? Tanya Mbak Sarah membaca. Wanita yang Alisa. Tidak ada Mbak. Alisa meletakkan ponselnya lagi dan mencoba bekerja dengan baik meski hatinya diliputi rasa curiga. Asteris 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 asteris. Abraham Mendesa, ketika mendengar laporan dari anak buahnya jika Alisa sudah menikah. Dia mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan pada Alisa dan malah berniat membuka lebar mata Elder jika wanita yang disukainya adalah istri orang. Sangat disayangkan, padahal Tuan sudah begitu tertarik padanya. Gumam Abraham seolah tengah berbicara sendiri. Apa kalian yakin? Ibu Abraham bertanya. Yakni Pak. Kami sudah tahu letak rumahnya dan bertanya pada tetangga sekitar. Ya sudah. Kalian boleh pergi. Elder harus tahu ini, agar dia tidak terlalu kecewa nantinya. Bersambung.